Hari ini? Kamu ngapain sama dia, Mas? Oh, kamu mau seluruh dunia tahu soal hubungan kalian, makanya kalian peluk-pelukan jalan gitu, iya? Ya, aku nggak pelukan sama Alia. Kamu nggak puas-puas nggak dulu sama aku ya? Nggak puas-puas kamu ya? Tenang dulu, jangan. Mau tenang gimana? Aku ngeliat suami aku sama cewek lain di jalanan peluk-pelukan kayak gitu. Terus kamu ngapain sih belain dia? Emang dia istri kamu? Bukan aku istri kamu, Mas, bukan dia. Aku mau nolong Alia, karena dia tuh kan... Aku nggak peduli. Aku nggak peduli sama semua alasan kamu. Aku nggak mau denger alasan kamu sama sekali. Aku nggak peduli. Aku benci sama kamu. Nyesal aku nikah sama kamu. Hari ini? Kenapa harus terjadi lagi? Tega. Tega lo, gue sahabat lo. Kenapa lagi-lagi aku harus melihat dia yang seharusnya milikku bersama perempuan lain? Hari ini, dia marah sekali. Dia benci aku. Dan di mata hari ini, aku udah gagal sebagai suaminya. Arini tega banget bicara kayak gitu ke Lingga. Yang Arini lakukan ini persis kayak yang Mas Fajar lakukan dulu ke aku. Emosional dan gak pernah mau ngerti. Lingga pasti tertekan banget. Hari ini kenapa naik mobil? Dia naik mobil siapa? Dan aku harus kejar dia kemana? Tapi aku gak mungkin tinggalin Alia. Dia terluka, dia juga butuh bantuan. Sini, biar aku bantuin. Biar aku anterin kamu ke Polsek Prabu Jaya. Kamu harus bikin laporan soal ini. Kamu tolong telepon Wak kamu supaya jemput kamu di sana dan setelah itu kalian bisa ke rumah sakit. Bener, gak apa-apa. Aku aman kok. Gak apa-apa, itu istri kamu gimana gak? Dia marah banget. Lebih baik kamu jangan ngurusin ini dulu. Mendingan kamu kejar istri kamu dulu gak? Hari ini udah salah paham. Nanti aku bicara sama dia. Ayo, sekarang kamu hubungin Wak kamu. Wak, aku hampir dicopet di taksi online. Tapi aku berhasil kabur dari taksi itu. Sekarang aku mau ke Polsek Prabu Jaya. Wah, susul ke sana ya. Terima kasih Lingga. Kamu selalu gini, utamain aku lebih dari siapapun. Bahkan dari istri kamu. Kamu masih lebih peduli sama aku. Ayo, biar aku antar. Kamu tega, Mas. Kamu gak ngejar aku. Kamu gak peduli sama aku. Buat kamu, aku emang gak ada artinya. Oke, terima kasih ya Pak. Ya. Silakan kembali kerja ya. Baik Pak, terima kasih Pak. Mari.
Kenapa, Pak? Apa sih suka keras kepala, dibilangin suruh istirahat di rumah, malah ke kantor ngurus kerjaan. Istirahatlah, Pak. Nggak bisa, Ma. Papa harus cek laporan pembukuan akhir tahun. Ini ada beberapa pengeluaran yang di luar dugaan. Ya udah gini aja deh, Pak. Biar Mama yang ngurusin ini. Mama bantuin. Papa lupa. Mama kan bekas karyawannya Papa. Ini kerjaan Mama ngurus kayak gini finance ya. Udah Papa di rumah aja pulang ya. Mama yang bantuin. No. It's okay ya. Sebentar lagi juga kelar ya. Habis itu Papa istirahat. Ya udah kalau gitu Mama ambilin teh hangat ya Papa ya. Nah, terima kasih. Bentar ya, Pak. Yuk. Halo? Aku kan sudah bilang, aku nggak mau denger itu lagi. Tolong. Astagfirullahaladzim. Papa! Papa kenapa, Pak? Tolong, Pak! Papa sadar, Pak! Papa! Ya Allah, Pak! Padahal aku mau jadi suami yang lebih baik untuk hari ini. Aku mau berusaha untuk pernikahan kami. Tapi kenapa situasi selalu membawa aku dan Arin dalam kesalahpahaman dan pertengkaran? Aku sangat ingin rumah tangga ini baik-baik saja, berjalan sebagaimana mestinya. Pak bangun, Pak. Pak sadar, Pak. Pak bangun, Pak sadar, Pak. Suster, pasien kenapa? Pingsan, Dok. Sepertinya serangan jantung. Denyut nadinya sangat lemah, nafasnya juga tersendat. Iya, Dok. Tadi sempat dilakukan resusitasi oleh salah satu karyawan saya sebelum ambulans datang. Tolong suami saya, Dok. Suster, segera dibawa. Baik, Dok. Maaf, Ibu. Mohon tunggu di luar. Amin, Suster. Tolong lakukan yang terbaik ya. Baik. Ya Allah, tolong jaga suamiku. Tolong selamatkan dia, ya Allah. Kak, gimana jadi? Mas, makasih banyak ya. Nanti saya kabarin lagi. Saya permisi. Gimana bro? Jadi beli? Nggak tahu. Mau diantar mana, Mbak? Apa aku harus pulang ke rumah Mas Lingga? Tapi kalau enggak, masa aku ke rumah Bapak sama Ibu lagi? Tujuannya kemana, Mbak? Ke Pajajaran City, Pak. Jalan Pajajaran Merdeka. Baik, Mbak. Nggak ada pilihan lain. Aku harus pulang ke rumah Mas Lingga. Saya dipaksa transfer sebesar 100 juta. Katanya kalau nggak ditransfer, saya bakal dibawa ke komplotannya. Bahkan dia sempat ngancem untuk bunuh saya, Pak. Makanya dari itu saya langsung nekat untuk buka pintu mobil. Akhirnya saya loncat. Ada berapa orang di dalam taksi yang Anda tumpangi? Satu doang, Pak. Cuma supirnya aja. Baik,
Apa Anda tahu ciri-ciri orangnya? Yang jelas dia laki-laki di sekitar mungkin 30-an lebih, dan posturnya juga nggak terlalu tinggi. Kulitnya sawo matang, rambutnya lurus. Mobil yang dipakai waktu itu MPV putih, Pak. Apa Anda tahu plat nomornya? Nah, itu dia masalahnya, Pak. Waktu itu mobil yang dia pakai itu nggak sesuai sama aplikasinya. Katanya sih mobil yang biasa dia pakai itu lagi di bengkel. Makanya saya nggak inget platnya sama sekali. Saya ingat. Plat nomornya F2298KOD. Baik. Semoga pelakunya cepat tertangkap ya, Pak. Karena takutnya dia mencari korban lain. Baik, kami akan segera cari pelakunya dan kami akan cek CCTV di jalanan untuk melacak keberadaan mobil tersebut. Nah, ini silakan kalian tanda tangani dulu laporannya. Kalau gitu sekali lagi terima kasih. Kami permisi ya, Pak. Baik, sama-sama. Silakan. Terima kasih, Pak. Ya Allah, kok lama sekali. Ini kenapa dokternya belum selesai periksa Papa? Keluarga Pak Aditya, Saya, Dok. Gimana kondisi suami saya, Dok? kondisi suami ibu sudah mulai stabil. Untunglah, tadi sempat diberikan pertolongan pertama sebelum tiba di rumah sakit ini. Syukurlah, alhamdulillah, Dok. Tapi Pak Aditya harus rawat inap di sini sambil kami melakukan observasi beberapa hari ke depan. Nanti suster akan membantu proses pemindahan Pak Aditya ke ruang rawat. Baik, Dok. Tolong usahakan yang terbaik ya, Dok, ya. Saya permisi, Bu. Terima kasih banyak, Dok. Permisi, Bu. Ya. Mohon diurus administrasinya ya, Bu, biar Bapak segera dipindahkan ke ruang rawat. Oke, kalau gitu. Di sebelah sana? Iya. Oke, makasih ya. Saya urus dulu. Dah, sekali lagi makasih banyak ya, kamu udah nolongin aku. Kalau misalnya gak ada kamu, aku gak tahu akan kayak gimana nasib aku. Mungkin setelah aku loncat dari mobil, penjahat itu bakal datang lagi dan narik aku lagi ke dalam mobil. Iya. Sama-sama. Uang kamu jadi datang kan? Iya, aku hubungin dulu bentar. Makasih ya, Pak. Makasih, Mbak. Ya ampun, Alia, kamu nggak apa-apa kan? Aduh. Lain kali itu hati-hati dong, Al. Ya, Wak, ini cuman emang badan aku pada sakit sih karena aku loncat dari mobil. Lain kali itu kamu hati-hati dong, Al. Alia, kamu kok nggak bilang uang kalau kamu lagi bareng sama Lingga? Ini untuk bukti pembayarannya, Ibu. Makasih, suster. Iya. Jadi tadi ceritanya saya... maaf, saya angkat dulu sebentar. Halo, Ma. Halo, Lingga. Papa kamu kena serangan jantung. Sekarang Papa di rumah sakit. Astaga. Ke rumah sakit mana? Di Permata Royal Hospital. Kamu kesini ya? Ya udah, Lingga langsung ke sana. Tapi kondisi Papa gimana sekarang, Ma?
Papa udah ditanganin sama dokter. Kondisinya udah mulai stabil. Tapi masih dalam pengawasan. Jadi dalam beberapa hari ini, Papa harus dirawat di rumah sakit. Syukurlah kalau gitu. Tapi kok Papa bisa kena serangan jantung, Mah? Ya, Mama juga nggak tahu, Lingga. Jadi tadi pagi itu waktu sarapan, Papa udah kelihatan lemas, udah kelihatan kayak sakit gitu. Tapi Papa tetap maksa mau ngurus kerjaan di perkebunan. Nah, pas di perkebunan, Mama tinggal sebentar buat ngambil air hangat buat Papa. Papa tiba-tiba pingsan. Ya Tuhan, Papa. Ya, jadi Mama minta tolong kamu kasih tahu Emil sama Arini ya. Terus Mama juga minta tolong kamu mampir dulu ke rumah. Tolong bawakan baju ganti buat Mama sama Papa, ya? Iya, Ma. Udah kalau gitu, kamu hati-hati ya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Alia, Wah, maaf, tapi saya duluan ya. Karena tadi Mama telepon dan bilang kalau Papa masuk rumah sakit. Kok bisa nggak? Papa kamu kenapa? Papa kena serangan jantung. Tapi sekarang kondisinya udah stabil, udah tangani dokter. Syukur deh kalau kayak gitu. Salam ya buat papa kamu, semoga cepet sembuh. Terima kasih. Aku juga mau minta maaf soal Arini. Karena Arini jadi salah paham gara-gara kamu nolongin aku. Atau perlu aku yang jelasin ke Arini semuanya? Gak usah, nanti biar aku yang jelasin sama Arini. Kalau gitu, aku pamit dulu ya. Wah, mari. Hati nggak? Arini? Siapa Arini? Tempatnya kan udah ada nih, dan tempat ini juga bekas studio foto. Nah, nanti di sana kita bisa handle banyak project. Contohnya seperti prewedding, terus ya photoshoot untuk liburan juga bisa sih. Interesting. Nah, kalau menarik berarti lo kapan nih punya waktu buat survei? Hari ini gue bisa, besok juga bisa. Ya enaknya lo aja. Ya udah, kalau misalkan hari ini lo bisa, ya hari ini aja kita survei. Sebentar ya, ini adik gue telepon. Oke. Halo, Mil. Ya, Kak? Barusan Mama ngasih kabar. Papa masuk rumah sakit. Kena serangan jantung. Kondisinya sekarang sih udah stabil. Tapi tetap masih harus dirawat di Permata Royal Hospital. Oh my God. Papa. Yaudah, sekarang juga gue berangkat ke sana ya. Ya udah, kita ketemu di sana ya. Gue masih harus ngambil barang-barang Papa dan Mama. Nanti setelah itu gue langsung ke sana. Yaudah, see you. Oke, bye. Bro, sorry banget nih. Gue kayaknya nggak bisa ikut survei hari ini. Soalnya ada urusan keluarga mendadak. Oh, ya udah, iya. Oke, yaudah. Ini semuanya nanti gue yang handle. Oke, sip. Oke, bro. Oke. Baik, thank you. Yep. Aku harus kabarin hari ini sekarang. Nggak diangkat juga. Apa dia masih marah ya? Nanti aku ajak pas di rumah aja. Alia, kenapa sih kamu masih berhubungan lagi sama Lingga? Kamu nggak mau dengerin omongan Uwa ya? Terus Arini itu siapanya Lingga? Pacarnya? Istrinya, Wak. Istrinya? Ya Allah, Lingga udah punya istri. Terus ngapain kamu masih deket-deket sama Lingga, Alia? Ntar kalau istrinya marah gimana? Hah? Kejadiannya nggak gitu, Wak. Tolong dong, Wak, ngertiin dulu. Alia badan lagi pada sakit semua, Wak. Gak bisa buat pikir kayak gini tuh. Gak bisa. Wah, ya, aduh, iya. Ya ini kan kita mau ke rumah sakit, Alia, untuk periksa semua luka-luka kamu. Ntar kita ronsen semua juga ya.
untuk mastiin kalau kamu tuh ada yang patah atau enggak, ya? Si Alia kok lama banget sih? Bilangnya tadi udah on the way, tapi kok nggak nyampe-nyampe? Mbak Angel, sorry banget. Saya kena musibah. Kita reschedule ya, Mbak. So sorry. Aduh, bilang dari tadi, kek. Gue nunggu 2 jam juga. Ngapain sih nelfon aku? Mau beralasan lagi. Udah jelas-jelas aku lihat kalian berdua peluk-pelukan. Ya Allah, kenapa sih aku terus aja dibohongin terus sama cowok. Aku pikir setelah aku menikah, aku bisa tinggalin semua rasa sakit aku di belakang. Aku pikir aku bisa bahagia. Apa aku telepon ibu aja ya? Aku nggak kuat dibohongin terus. Ibu dia nelpon kenapa ya? Halo, Wid. Halo, Mbak. Mbak lagi sibuk nggak? Aku mau curhat loh. Aku tuh pusing banget. Pusing kenapa? Kamu belum dapat kerjaan? Bukan masalah itu. Tapi ini tuh masalah Mas Aryo loh, Mbak. Astaga, kenapa lagi dia? Itu loh, Mbak. Aku tuh baru tahu kalau ternyata Mas Aryo tuh masih pakai namaku buat utang-utang di pinjol. Pusing banget loh. Yang kemarin aja belum selesai, ini lagi ditambah. Astagfirullahaladzim. Keterlaluan banget sih. Kok bisa-bisanya dia pakai nama kamu? Iya makanya. Yang kemarin aja Bapak sampai jual rumah toh. Ini lagi ditambah. Gimana coba, Mbak? Ibu sama Bapak tahu nggak soal ini? Ini dia loh, Mbak, masalahnya. Bapak sama Ibu tuh belum tahu. Aku juga nggak berani bilang sama Bapak sama Ibu. Dia takut, Mbak. Nih ya, nanti kalau misalkan Bapak sama Ibu tahu, mereka tuh marah. Terus mereka stres. Terus nanti yang ada Bapak sama Ibu tuh kena stroke. Gimana coba? Ya kan? Mbak, please lah. Baru ini aja ya yang kasih tahu Bapak sama Ibu. Please. Please ya, bantuin dia ya. Yaudah kamu tenang aja ya, Wid. Aku lihat dulu kondisi Bapak sama Ibu gimana. Kalau aman, aku cerita ke mereka ya. Iya, Mbak. Makasih banyak ya, Mbak. Maaf loh, aku tuh selalu ngerepotin Mbak. Ngomong-ngomong, aku juga masih usaha cari kerja. Doain ya, semoga cepet dapat. Amin. Aku doain. Ya semoga kamu ada jalan keluar ya buat masalah kamu ya. Dan soal si Aryo tuh semoga dia langsung ditangkap polisi ya, biar nggak nyusahin kamu lagi. Kalau yang itu aku aminin banget, aku aminin paling serius. Bener-bener Mas Aryo itu. Aku juga jadi nyesel loh Mbak, terlalu bucin sama dia, kecintaan sama dia, percaya semua janji-janji dia. Ya gimana ya Wid, aku juga pernah lakuin kesalahan yang sama kayak kamu. Tapi kita sama-sama belajar. Iya sih. Ya tapi kan sekarang beda toh. Mbak tuh udah ketemu Mas Lingga, Mbak tuh udah bahagia. Aku belum. Udah dulu ya Mbak, nanti tak kabarin lagi. Salam buat Mas Lingga, ya? Ya. Bye. Ya udah, bye. Aku punya masalah.
Widya juga punya masalah. Kalau aku cerita semuanya ke bapak sama ibu, mereka bisa beneran stroke sih. Enggak, aku nggak boleh tambah beban pikiran mereka. Kali ini aku harus bisa selesaiin masalah aku sendiri. Mas Lingga udah pulang. Masih capek ya, Mas? Cin, tolong siapin baju Papa dan Mama. Papa masuk rumah sakit, jadi Mama dan Papa sepertinya akan menginap beberapa hari. Ya Allah, kok bisa? Kenapa tuh Mas Lingga? Tadi pagi masih sehat? Iya, Papa kena serangan jantung waktu di perkebunan. Makanya langsung dibawa ke rumah sakit. Oh, ya udah. Iin siapin baju untuk Bapak dan Ibu ya, Mas. Permisi, Mas Lingga. Semoga Arini ada di rumah, karena aku harus bicara sama dia. Rin, kita bicara ya. Aku mau jelasin soal tadi. Kamu mau jelasin soal apa, Mas? Oh, aku tahu. Kamu mau bilang ke aku kalau Alia tuh lebih penting kan dari aku? Nggak gitu, kamu salah paham. Gitu aja terus-terusan kamu. Rin, tadi Alia loncat dari taksi. Dan ternyata dia mau dirampok sama supir taksinya. Dan maaf, aku nggak ngejar kamu. Karena aku harus temenin dia bikin laporan kantor polisi. Mas, mana ada orang yang kecelakaannya bertubi-tubi? Kebakaran lah, mobilnya masuk ke danau lah, perampokan lah, Mas, please lah. Aku tuh bukan anak kecil yang gampang dibohongin. Ya aku, gimana aku bisa percaya sama dongeng kamu? Kamu expect aku percaya gitu? Rin, tapi aku ngomong apa adanya. Enggak, faktanya aku lihat sendiri, Mas. Kamu pelukan sama Alia di jalanan, terus kamu udah kepergok, kamu nggak ngejar aku sama sekali loh. Tega, kamu malah sibuk melindungin dia. Dari sini aku bisa lihat kalau ya di sini tuh cuman aku dong yang perjuangin pernikahannya. Aku capek, Mas, aku capek banget. Sebenarnya percuma aku jelasin apa aja sama kamu. Kamu selalu nganggap aku salah. Kamu nuduh aku bohong. Padahal aku cuma nolongin dia. Gak lebih dari itu. Terus kalau kamu bilang, aku gak perjuangin pernikahan kita. Menurut kamu buat apa aku bikin ini? Ini surat cuti aku. Asal kamu tahu, tempat kerja aku, Rin, nggak gampang untuk mengajukan ini untuk liburan. Jadi aku rasa ini juga udah gak ada gunanya. Jadi honeymoon kita batal. Iya. Untuk apa lagi kita pergi? Kalau kamu masih nggak percaya sama aku. Oke, Mas, terserah kamu. Terserah kamu. Aku dari sini bisa lihat kamu sama sekali tuh nggak peduli sama aku. Kelihatan, Mas, dari sini kamu nggak ada usaha sama sekali buat perjuangin pernikahan kita. Sama sekali.
sama sekali kamu bilang. Terus ini gunanya apa? Aku ngurus cuti aku. Bisa juga udah diurus. Kamu bilang nggak perjuangin. Rin, sekali aku tanya sama kamu. Kamu sendiri apa yang kamu kasih ke aku? Kalau bukan cuma rasa curiga dan nggak percaya. Gimana caranya aku bisa percaya sama kamu? Kamu nggak bisa dipercaya. Keterlaluan kamu, Mas. Gampang banget kamu ngomong, kamu langsung mau batalin rencana honeymoon kita. Bilang aja dari awal, kamu tuh nggak mau pergi sama aku karena di pikiran kamu tuh cuma Alia doang. Kamu udah nunjukin kalau kamu tuh nggak peduli sama perasaan aku. Oke, terserah kamu. Kalau gitu aku nggak bakal peduli juga sama kamu. Hati-hati, Sis. Ma, Pa. Mil? Hei. Pa, gimana keadaan Papa? Hah? Gimana, Pa? Papa udah nggak apa-apa. Kamu datang sendirian. Lingga mana? Lah, Lingga belum sampai. Padahal dia yang ngabarin aku kalau Papa masuk rumah sakit. Ya mungkin Lingga masih di jalan. Tadi Mama suruh Lingga untuk mampir dulu ke rumah, ambil baju ganti buat Papa sama Mama. Ya? Ya udah kalau gitu temenin Papa dipindah ke ruang rawat. Ya. Papa, coba bantu dorong, hati-hati ya. Halo, Mil. Lingga, lu di mana? Gue udah di rumah sakit. Astaga, aku hampir lupa. Iya, gue masih di rumah. Tadi Mama minta tolong untuk bawain baju buat Papa dan Mama ganti. Yaudah, setelah semua urusannya selesai langsung ke sini ya. Soalnya Papa udah nanyain. Iya, sebentar lagi gue jalan. Ajak hari ini juga. Iya. Aku sampai lupa kasih tahu hari ini soal Papa. Kira-kira dia mau ikut gak ya? Yaudah, setelah semua urusannya selesai langsung ke sini ya. Soalnya Papa udah nanyain. Iya, sebentar lagi gue jalan. Ajak hari ini juga. Iya. Aku sampai lupa kasih tahu hari ini soal Papa. Kira-kira dia mau ikut gak ya? Rin, hari ini Rin. Kenapa lagi, Mas? Papa masuk rumah sakit. Papa kena serangan jantung. Astaga, Papa. Kamu mau kan ikut ke sana?
Ya udah. Kamu cuci muka ya, supaya mata kamu nggak kelihatan sembab gitu. Dan Rin, tolong nanti depan papa dan mama, jangan sampai mereka ngeliat kita seperti ini. Aku cuma nggak mau mereka sampai khawatir. Sebaiknya kamu cuci muka dulu. Mau ganti baju. Tega banget kamu, Mas. Nyuruh aku bersikap seakan semuanya baik-baik aja. Padahal kamu yang udah bikin hati aku hancur. Ayang, Mas Indah, ini udah siapin baju bapak dan ibu. Terima kasih ya. Titip salam Mas Indah buat bapak, semoga cepat sembuh. Amin. Gimana sih? Sini. Kami pergi dulu ya. Hati-hati Mas Indah, kayak hari ini. Nggak pegangan. Udah. Mendingan aku pegangan belakang daripada pegangan sama Mas Lingga. Astaga. Kamu nggak apa-apa? Ya, nggak apa-apa gimana? Ini aku hampir jatuh, makanya hati-hati dong, Mas. Makanya pegangan. Udah, nggak apa-apa. Nggak pegangan belakang lagi. Ya, daripada aku jatuh. Untung aja, dari hasil ronsen, nggak ada tulangku yang retak atau patah. Cuma luka-luka luar semua. Ini obatnya ya, Mbak. Oh, kasih ya, Mbak. Aturan pakainya sudah tertera di kemasannya ya. Semoga lekas sembuh. Makasih. Makasih, Mbak. Sama-sama. Yuk. Alia, aku mau ngomong sama kamu. Kenapa, Wak? Alia, sebenarnya apa yang ada di pikiran kamu? Maksudnya? Alia, kamu jujur sama Uwa. Jangan mentang-mentang sekarang kamu sudah menjanda, terus kamu berharap untuk kembali lagi sama Lingga. Jangan, Alia. Lingga sudah punya istri. Kok ngomongnya gitu sih? Dengerin Uwa, mendekati laki-laki yang sudah beristri. Sama saja kamu tuh merusak nama baik kamu dan juga nama baik keluarga kita. Wak, bisa nggak sekali aja stop ngehakimin aku? Maksud Wak apa ngomong kayak gitu? Wak selama ini ngerti nggak jadi aku tuh kayak gimana? Wak ngerti? Enggak kan, Wak? Wak tau nggak selama ini aku tuh tertekan, Wak. Aku tertekan nikah sama Fajar. Wak
gak mau ngerti itu kan, Wak gak tahu. Aku terpaksa, Wak. Aku tertekan. Iya, Wak tahu, tapi itu bukan jadi alasan kamu untuk bisa deketin Lingga. Kamu boleh deketin laki-laki lain, tapi jangan Lingga dong, Al ya. Ingat, Lingga itu sudah beristri. Alia, Wak tuh ngomong kayak gini karena Wak sayang sama kamu. Wak peduli sama kamu. Kalau kamu nggak mau dengerin kata-kata Wak, ya udah, nggak apa-apa. Kamu urus aja dirimu sendiri. Wak akan pulang ke Jakarta. Wak mau ngapain pulang ke Jakarta? Sebenarnya dari kemarin, anak Wak tuh udah nelfon Wak untuk pulang ke Jakarta. Tapi karena Wak ini peduli sama kamu, Wak kasihan sama kamu, suami kamu baru aja meninggal. Makanya Wak datang ke sini untuk bisa nemenin kamu. Tapi sepertinya kamu nggak butuh Wak. Kamu ingin ngurus diri kamu sendiri kan? Ya udah, nggak apa-apa. Besok Wak akan pulang ke Jakarta. Ya, ayo kita pulang sekarang. Rin. Tolong ya. Nanti kalau di depan Mama dan Papa, kita selesai baik-baik aja. Iya Mas, aku tahu nggak usah diulang-ulang. Pak, masih ada yang kerasa sakit nggak? Nggak ada. Kamu nggak usah terlalu khawatir ya. Ya, gitulah Mil. Kamu tahu kan papa kamu susah sekali kalau disuruh istirahat. Padahal kan udah waktunya papa kamu tuh pensiun, tapi masih aja ngurusin masalah perkebunan. Mana tuh? Kalau bukan papa yang handle, siapa lagi yang handle perkebunan? Makanya papa serius sama kamu, Mil. Papa butuh kamu, butuh Lingga untuk meneruskan usaha perkebunan papa. Cobalah kalian pelajari. Oke, insya Allah ya Pak. Nanti aku coba atur lagi waktu aku. Oke, maaf Pak, aku keluar sebentar ya, mau telepon temen aku. Soalnya tadi sebelum kesini lagi meeting sama dia. Iya. Ya Pak ya? Udah. Iya. Ya. Kok istirahat, jadi banyak mikir. Ya, silakan. Dokter. Selamat siang. Siang. Saya periksa Pak Aditya dulu ya. Ya, silakan dok. Selamat siang Pak Aditya. Siang. Gimana dok, kondisi suami saya? Kondisi Bapak sudah mulai stabil. Alhamdulillah dok. Makasih ya dok. Sama-sama Pak. Lingga sama istrinya. Apa papanya Lingga dirawat di rumah sakit ini juga? Ada apa ya? Nggak apa-apa Pak. Tapi kayaknya Wak harus pulang duluan deh. Soalnya ternyata Alia masih ada yang lupa diurus. Maksud kamu gimana? Nggak apa-apa Wak. Ini cuman sebentar aja kok. Wak pulang duluan aja ya. Boleh nitip ini? Iya, Wak pulang. Tapi ingat ya Al, apapun yang kamu lakukan, semoga kamu masih bisa berpikir jernih. Jangan sampai merugikan diri kamu sendiri. Oke? Wak pulang dulu ya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Permisi. Mbak, kalau ruangan pasien atas nama Aditya Gunawan di mana ya? Bentar ya, saya cek dulu. Di ruang VVIP 2 di lantai 3 ya. Oh,
Benar kan? Papanya Lingga dirawat di sini. Terima kasih ya, Mbak. Sama-sama. Di rumah sakit ini ada toko bakery. Lebih baik aku mampir sebentar. Bapak, Ibu, saya permisi. Baik dokter, terima kasih banyak ya dok. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Apa? Ma, tadi dokter udah visit. Apa kata dokter? Ya, tadi dokter bilang katanya papa terkena serangan pertama. Jadi ada kemungkinan bisa terjadi serangan berulang atau serangan jantung berikutnya. Jadi dokter menyarankan supaya papa itu menjaga pola hidup, jaga pola makan, terus udah gitu jaga emosi juga. Jangan sampai stres papa kamu. Pak cepat sembuh ya. Terima kasih ya Arini. Kalian bantu mama ya. Jagain papa. Ya. Iya, Ma. Kalian berdua tuh harus saling sayang, saling jaga. Jangan berantem terus. Jangan sampai nambah pikiran papa. Kasihan papa. Ya, iya, Ma. Papa udah nggak apa-apa kok. Kalian nggak usah khawatir. Lingga. Iya, Pak. Kamu tadi pulang dinas jam berapa? Kenapa terlambat? Terlambat lah, Pak. Kan sibuk ngurusin Alia. Iya, tadi agak telat karena harus nunggu Komandan Haris datang dulu. Makanya telat pulang. Iya. Papa ngerti. Pekerjaan kamu itu banyak menyita waktu. Tapi kamu harus ingat, saat ini kamu sudah menikah. Jadi prioritas kamu adalah keluarga. Serius kerja itu boleh, tapi jangan sampai kamu melupakan keluarga kamu. Paham? Iya, Pak. Paham. Mungkin tuh Emil. Masuk Mil. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Alia, Tante. Iya, Om. Apa kabar? Baik. Kamu tahu dari mana papanya Lingga dirawat di rumah sakit? Iya, Tante. Tadi tuh Alia memang lagi berobat di sini. Terus nggak sengaja ngeliat Lingga sama Arini lewat. Akhirnya aku nanya ke admin dan ternyata benar. Om Aditya lagi dirawat di sini. Jadi aku sekalian aja jenguk. Nggak apa-apa kan, Tan? Nggak apa-apa. Makasih ya. Om gimana kabarnya? Udah mendingan? Sakit apa, Om? Om cuma kecapean aja. Sekarang udah nggak apa-apa kok. Alhamdulillah kalau kayak gitu. Aku tuh khawatir loh. Tapi maaf ya, aku cuma bisa bawa bakery ini soalnya kan tadi mendadak. Jadi cuma bisa beli yang ada di rumah sakit ini, Tan. Om. It's okay. Thanks ya, Alia. Makasih banyak. Aduh, kamu pakai repot-repot segala. Ini terima kasih Pak dibawain ini ya. Makasih ya. Iya, Tan. Berani-beraninya cewek ini muncul di sini. Sok ramah ke keluarganya Mas Lingga di depan aku. Bener-bener nggak tahu diri.
kamu pakai repot-repot segala. Ini terima kasih Pak dibawain ini ya. Makasih ya. Iya, Tante. Berani-beraninya cewek ini muncul di sini. Sok ramah ke keluarganya Mas Lingga di depan aku. Bener-bener nggak tahu diri. Ya Tuhan, kenapa Alia tiba-tiba jenguk Papa? Hari ini pasti makin marah. Ya udah. Kalau gitu Alia pamit dulu ya, Tante, Om. Oke, makasih ya Alia. Sama-sama Tante. Om cepet sembuh ya. Tante, Om. Enggak, aku balik ya. Iya. Mas, aku mau kantin dulu ya. Kamu ngapain? Mau beli minum, haus. Ma, Pak. Iya. Jangan-jangan hari ini mau menemui Alia. Bisa panjang urusannya. Lingga. Ini tolong benerin posisi bantal Papa ya. Papa mau istirahat. Iya, Pak. Udah, enak, Pak. Iya. Lingga, ini kenapa tangan Papa ini kebas banget ya? Kamu bisa tolong pijitin ya? Iya, Pak, bisa. Ya. Sudah, Pak. Ya. Arini dan Alia. Kamu tuh punya rasa malu gak sih? Sorry, maksud kamu? Enggak, harusnya aku yang nanya sama kamu. Maksud kamu apa? Maksud aku apa? Kamu tahu Mas Lingga tuh udah punya istri. Tapi kamu selalu muncul di dekat Mas Lingga dengan semua drama-drama kamu. Kecelakaan lah, kerampokan. Kamu tuh pengen ya lihat aku sama Mas Lingga berantem? Itu bikin kamu puas gitu ya? Arini, maaf ya, tapi maaf kalau aku bikin kamu salah paham. Tapi aku tuh kesini, aku emang pengen jenguk papanya Lingga. Aku nggak ada maksud apa-apa hari ini. Nggak usah bohong. Bohong? Hari ini, aku sama Lingga sudah kenal dari lama. Ini rasa hormat aku kepada papa mamanya Lingga. Sewajarnya kan aku jenguk mereka ke sini. Aku mau jenguk papanya Lingga, aku mau lihat apakah papanya Lingga baik-baik aja atau enggak. Aku minta maaf hari ini. Aku bener-bener minta maaf. Kalau memang misalnya aku bikin kamu salah paham, atau kamu gak nyaman. Permisi. Sok polos. Apa udah tidur? Iya, Ma. Mau bicara sama kamu di depan, bisa? Oke. Udah, yuk. Duduk. Kenapa, Ma? Mama mau nanya sama kamu.
kenapa tiba-tiba Alia ada di sini? Jawab dengan jujur. Apa kamu yang kasih tahu Alia? Enggak, Ma. Lingga sama sekali nggak kasih tahu Alia. Bahkan, Lingga sendiri kaget. Tiba-tiba Alia datang sini. Oke, Mama percaya sama kamu. Tapi ingat, kamu sudah punya istri. Kamu wajib menjaga perasaan istri kamu, Arini. Mama nggak mau sampai Arini tuh marah atau salah paham lagi gara-gara melihat Alia ada di dekat kamu. Mama juga nggak mau nanti Arini sampai pulang ke rumah orang tuanya lagi. Kalau sampai ini kejadian, papa kamu pasti kepikiran. Papa kamu pasti nanti drop lagi, kena serangan. Gak mau, Mama. Ya? Will you promise? Janji sama Mama? Iya, Ma. Lingga janji. Enggak, aku nggak apa-apa kok, Mas. It's okay to not be okay. Kalau memang kamu kenapa-napa, jangan bilang kalau kamu tuh nggak kenapa-napa. Nih, lap air mata kamu. Thank you. Kamu sedih kenapa sih? Kalau memang kamu ada masalah, kamu bisa kok cerita ke aku. Aku siap mendengar.